Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Leonard Darmawan selaku dosen Teknik Informasi serta kawan-kawanku yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato mengenai dua mata pisau industri kelapa sawit. Sejarah kelapa sawit pertama di Indonesia pada tahun 1848. Ketika orang Belanda membawa 4 buah kelapa sawit dari Bourbon Mauritius dan Horst Botanicus Amsterdam, Belanda. Keempat biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Setelah berbuah, biji-biji dari indukan kelapa sawit tersebut disebarluaskan ke Sumatera. Itulah yang menjadi cikal bakal perkebunan sawit di Sumatera. Sejak tahun 1920, perkembangan industri kelapa sawit sangatlah cepat, bahkan bisa dibilang revolusioner. Pada tahun 1980, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekitar 300.000 hektar. Pada tahun 2014, luas perkebunan bertambah menjadi 11 juta hektar. Selain itu, pangsa pasar kelapa sawit rakyat juga terus meningkat. Pada tahun 1980, pangsa pasar kelapa sawit rakyat hanya sekitar 2%. Pada tahun 2014, angka tersebut meningkat menjadi 42%. Artinya, perkebunan kelapa sawit merupakan spektrum ekonomi yang di dalamnya terdapat sektor rumah tangga, pertanian, usaha kecil menengah, pelaku perkebunan, bahkan industri perkebunan kelapa sawit. Sumbangan sawit tak hanya pada devisa, tetapi penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri dari sektor sawit sebanyak 5,7 juta orang dan 2,2 juta orang merupakan orang yang terlibat dalam perkebunan sawit rakyat. Keseluruhan diperkirakan sekitar 16-20 juta orang mengendalikan penghidupannya dari bisnis kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Namun, di balik besarnya potensi perkembangan kelapa sawit Indonesia, dampaknya tak bisa dipungkiri. Dampaknya tidak bisa dipungkiri terasa pada lingkungan, terutama hutan Indonesia. Luas hutan hujan tropis di Indonesia atau di tanah air terus mengalami penyusutan. Kebutuhan untuk sektor perkebunan dan pertanian yang tinggi membuat hutan menjadi berubah fungsi. Akhir 1990, Indonesia masih menempati predikat hutan padat yang mewakili 84% dari luas tanah Indonesia. Kawasan hutan hujan tropis mulanya diperkirakan 170 juta hektar pada tahun 1900 menurun menjadi kurang dari 100 juta hektar pada abad ke-20. Yang lebih memprihatinkan, dari total aktivitas penebangan hutan, 80% dilakukan secara ilegal. Berdasarkan laporan World Wide Fund of Nature (WWF) berjudul The Environmental State of Borneo 2016, salah satu pendorong utama penggundulan hutan disebabkan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2016, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Borneo sudah mencapai 7 juta hektar atau 10% dari luas Borneo. Permasalahan sawit bukan hanya di Borneo saja, namun di wilayah-wilayah lain seperti Sumatera pun sama. Hampir setiap tahun kasus pembakaran lahan dan penggundulan lahan selalu terjadi. Ekspansi bisnis sawit, rusaknya hutan, ancaman serius bagi spesies yang terancam punah seperti gajah Borneo kerdil, gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, serta spesies orang hutan. Sebagai mahasiswa kita harus lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar, sehingga kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita untuk melestarikan yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.